Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam unggul, dan salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya pada kesempatan kali ini akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam rangka seleksi sertifikasi dosen gelombang 2 tahun 2022 dalam bidang pengajaran. Sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Apoteker Signirno Karmining Tias, Magister Sains. Saya merupakan dosen di program studi farmasi Fakultas Kesehatan Universitas Ngudi Waluyo. Di program studi farmasi ini, saya masuk ke dalam kelompok keahlian farmakologi dan farmasi klinis. Hal ini sejalan dengan bidang keilmuan saya ketika menempuh pendidikan S1 dan S2. Pada overview kali ini, saya akan lebih berfokus pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu farmakoterapi 2. Untuk identitas mata kuliah, jadi nama mata kuliah ini adalah farmakoterapi 2, kode mata kuliahnya adalah MFK 3208, di mana statusnya adalah wajib, pembobotannya adalah 2 SKS, dan diberikan pada semester 6. Untuk prasyaratnya yaitu mata kuliah farmakoterapi dasar. Deskripsi mata kuliah ini, jadi pada farmakoterapi 2 ini nantinya akan membahas terkait dengan penata laksanaan pada penyakit infeksi saluran pencernaan, meliputi diare spesifik, demam tifoid, kemudian penyakit infeksi saluran kemih, penyakit infeksi saluran pernapasan, meliputi otitis media akut, sinusitis, faringitis, bronkitis, pneumonia, kemudian penyakit infeksi tuberkulosis, penyakit infeksi virus, ada malaria, ada filariasis, ada DHF, kemudian penyakit menular seksual dan infeksi jamur, di mana tentunya adalah berdasarkan evidence-based medicine. Untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya, jadi diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang definisi, etiologi, patofisiologi, tata laksana terapi, monitoring dan pemilihan obat, untuk terapi penyakit infeksi, serta mampu mencari evidence-based medicine untuk pengobatan penyakit infeksi saluran cerna, infeksi saluran kemih, infeksi saluran pernapasan, infeksi tuberkulosis, infeksi virus, dan penyakit menular seksual dan infeksi jamur. Untuk sistem dan metode pembelajarannya, jadi mata kuliah farmakoterapi 2 ini nantinya diampu oleh tim teaching, yaitu terdiri dari 2 dosen, di mana jumlah pertemuannya adalah 14 kali tatap muka, dengan beban waktu pembelajaran yaitu 2 SKS teori, yang meliputi 2 kali 50 menit tatap muka terjadwal, 2 kali 60 menit belajar mandiri, 2 kali 60 menit kegiatan akademik terstruktur. Kemudian untuk ujian, yaitu meliputi UTS dan UAS. Untuk UTS dilaksanakan pada pertemuan ke-8 dan UAS pada pertemuan ke-16. Terkait dengan pembelajaran, nanti dengan metode small group discussion, problem based learning. Untuk materi pembelajarannya nanti bisa diunduh terlebih dahulu. Nanti mahasiswa akan mendapatkan link Google Classroom ya, yang akan diberikan oleh pengampu. Kemudian untuk penugasan kelompok terdiri dari 5 mahasiswa, yang nantinya mahasiswa akan mendapatkan tugas untuk membuat leaflet, kemudian juga makalah. Untuk materi pembelajarannya, yaitu meliputi farmakoterapi penyakit infeksi saluran pencernaan, infeksi saluran kemih, infeksi tuberkulosis, infeksi pernapasan, infeksi virus, dan penyakit menular seksual dan infeksi jamur. Adapun sistem penilaiannya, yaitu terdiri dari beberapa komponen, meliputi diskusi atau tanya jawab atau kuis dengan bobot 20%, tugas atau proyek 20%, UTS 25%, UAS 25%, dan kedisiplinan atau presensinya 10%.
Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan overview untuk mata kuliah farmakoterapi 2. Selanjutnya kita akan bergabung ke dalam kelas farmakoterapi 2 dengan materi farmakoterapi pada penyakit TBC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Kita bertemu lagi di pagi hari ini ya, semuanya dalam kondisi sehat. Kita lanjutkan untuk materi perkuliahan farmakoterapi 2 ya. Jadi minggu kemarin kita telah belajar bersama terkait dengan farmakoterapi 2, yaitu farmakoterapi yang memang membahas terkait dengan penyakit infeksi ya. Minggu kemarinnya beberapa yang sudah kita bahas ada farmakoterapi pada penyakit infeksi pencernaan yaitu TBC dan diare infeksi, kemudian juga yang sudah kita bahas juga terkait dengan infeksi pada saluran kemih. Nah, untuk hari ini yang akan kita bahas yaitu terkait dengan farmakoterapi pada tuberkulosis atau yang sering disingkat dengan TBC. Nah, kemudian apa itu TBC ya? Yang sering kita dengar mungkin ada kerabat atau saudaranya yang memang terkena TBC dan membutuhkan waktu untuk pengobatannya, gitu ya. Nah, TBC ini memang merupakan suatu penyakit infeksi, salah satu penyakit infeksi yang diakibatkan oleh bakteri. Kemudian terkait dengan cara penularan dari penyakit TBC ini, kan tadi kan menular gitu ya. Untuk penularannya, nah ini ya. Jadi ini penularannya ini karena disebabkan oleh bakteri. Jadi kumannya ini atau bakteri TB ini bisa ditularkan melalui udara, ya. Jadi melalui udara, misalkan udara seperti ini ya. Misalnya ada pasien TB, kemudian dia batuk-batuk ya, aktif batuk, kemudian juga bisa lewat dengan melalui ketawa, ya. Ketawa, kemudian bersin, ya. Menyanyi ataupun mungkin ketika berbicara atau bersuara. Nah, itu bisa menularkan ke orang lain ya. Terkait dengan diagnosisnya, ini ada beberapa pemeriksaan ya yang nantinya dapat mendukung untuk diagnosis dari tuberkulosis ya. Jadi memang untuk diagnosis itu biasanya berdasarkan pada manifestasi klinis atau gejala, kemudian diperkuat dengan pemeriksaan ini. Nah, untuk pemeriksaan pendukung diagnosa tuberkulosis ini ada tes tuberkulin ya atau mantok. Ini biasanya dengan cara menyuntikkan agen ya untuk mengetahui apakah memang dia itu nantinya ada reaksi dengan senyawa yang disuntikkan ya. Jadi nanti kalau ada reaksi gitu ditunggu setelah beberapa jam ya. 24 jam ya, itu biasanya nanti memang akan mendukung diagnosa tuberkulosis ya. Kemudian pemeriksaan mikroskopis sputum atau dahak, jadi ini nantinya pasiennya disuruh menampung dahaknya, biasanya ini ada dahak SPS 2 hari ya. Jadi pasiennya disuruh nampung, misalnya hari ini periksa ke puskesmas atau rumah sakit ya, kemudian disuruh mengeluarkan dahak, diperiksa, kemudian namanya ada dahak SPS 2 hari ya. Hari pertama itu ditampung dahaknya pada saat di rumah sakit atau puskesmas, kemudian hari berikutnya ini juga sama. Jadi pasiennya nanti untuk hari berikutnya itu di pagi hari dia akan menampung dahaknya lagi dan kemudian di berikutnya pada hari itu juga ya. Kemudian pemeriksaan lanjutnya adalah pemeriksaan foto ronsen dada, kemudian pemeriksaan mikrobiologi dan serologi dan kultur dan resistensi dari obat, terutama adalah antibiotik. Ya. Nah, untuk tata laksana terapinya, jadi seperti yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya, untuk tata laksana terapi itu kan kita tahu ada terapi non farmakologi dan terapi farmakologi. Untuk terapi non farmakologi ini memang terapi yang tidak menggunakan obat-obatan ya, jadi memang yang bisa diperbaiki itu yang apa saja ya, yang bisa diberikan pada pasiennya. Nah, untuk terapi non farmakologi yang bisa disampaikan pada pasiennya memang perbaikan kondisi umum ya. Jadi dari perbaikan kondisi umum pada pasiennya itu sendiri, kemudian juga dietnya, mengatur pola makannya gitu ya. Karena memang tadi terkait dengan gejala klinisnya itu kan ada nafsu makannya tidak kurang gitu ya, tidak nafsu makan, kemudian juga berakibat pada hilangnya berat badan secara drastis. Kemudian juga jaga keseimbangan cairan ya.
Ini untuk terapi non farmakologi. Kemudian untuk terapi farmakologinya, di sini terapi farmakologi ini ada yang dinamakan dengan obat lini pertama atau first line-nya dan obat lini kedua atau second line-nya. Nah, untuk pemberian terapi yang memang diberikan pada pasiennya yang utamanya adalah ini dulu, yang lini pertama. Nah, lini pertama itu ada 5 jenis antibiotik. Jadi ini antibiotik semua, ya. Masih ingat ya pada pertemuan awal itu dulu sudah disinggung ya terkait dengan antibiotik gitu ya untuk terapi infeksi. Nah, untuk lini pertamanya ada 5 macam obat, yaitu ada isoniazid ya. Biasanya disingkat dengan INH atau H gitu ya, karena nanti untuk pengobatan TBC itu ada formula pengobatannya. Coba nanti kita lihat di slide berikutnya. Kemudian rifampicin, ini singkatannya adalah R, pyrazinamid, singkatannya adalah Z, etambutol disingkat dengan E, dan streptomycin disingkat dengan S. Gitu ya. Kemudian yang lini kedua, ini biasanya adalah obatnya itu susah ya, dan juga memang harganya lebih mahal dibandingkan dari lini pertama. Jadi seperti ada sikloserin, etionamid, levofloxacin, ofloxacin, kemudian aminosalicylate acid, amikacin atau kanamicin. Itu ya. Kemudian untuk prinsip pengobatannya, jadi untuk pengobatan TBC di sini ada prinsipnya karena tadi kan seperti sudah disinggung untuk pengobatannya memang butuh waktu lama, minimalnya 6 bulan. Nah, 6 bulan itu nanti terbagi menjadi 2 fase atau tahap. Yang pertama adalah tahap intensif, kemudian yang kedua adalah tahap lanjutan. Untuk tahap intensif di sini ya, ini nanti minimalnya kan 6 bulan. Jadi kurang lebihnya untuk tahap intensif itu diberikan kurang lebih 2 bulan ya, minimal dengan 3 obat antibiotik. Nah, ini tujuannya kenapa harus kombinasi? Dulu sudah juga disinggung di materi sebelumnya. Beberapa antibiotik yang dikombinasi itu memang ada manfaatnya, ada tujuannya, itu ya. Salah satunya adalah untuk mencegah resistensi atau kekebalan, itu ya. Nah, pada tahap intensif ini juga perlu pengawasan yang ketat, ya. Ini pengawasan yang ketat itu memang sangat penting, tentunya adalah untuk mencegah terjadinya resistensi tadi atau kekebalan obat, itu ya. Nah, untuk tahap lanjutan ini kalau 2 bulan ini sudah selesai di tahap intensif, maka dilanjutkan dengan pengobatan pada tahap lanjutan. Nah, pada tahap lanjutan ini lamanya minimalnya adalah 4 bulan. Ya, jadi minimal 4 bulan sampai 16 bulan ya. Jadi memang tergantung dari pasiennya nanti. Kalau pasiennya baru berarti nanti minimalnya 6 bulan. Kalau memang pasiennya kambuh atau yang lainnya, tipe yang lainnya nanti bisa sampai 1 tahun atau lebih ya. Nah, untuk obatnya, untuk kombinasinya di sini ada kombinasi 2 obat ya. Untuk tahap lanjutan kombinasi 2 antibiotiknya adalah ada isoniazid dan rifampicin ya. Kalau pada tahap intensif itu diberikannya adalah setiap hari selama 2 bulan, ini pasiennya harus minum obat. Tetapi kalau pada tahap fase lanjutan, ini obatnya yang kombinasi 2 macam obat, ini dia diminumnya minimalnya 6 bulan sampai 16 bulan. Dosisnya adalah berselang-seling ya. Jadi seminggu 2 sampai 3 kali minum obatnya. Jadi tidak seperti pada tahap intensif yang memang setiap hari harus minum obat ya. Nah, pada tahap lanjutan ini penting juga untuk membunuh kuman-kuman yang sifatnya adalah dorman ya, sehingga mencegah terjadinya kekambuhan. Nah, kita lanjutkan ke kategori pengobatannya ya. Untuk kategori pengobatannya di sini memang ada terbagi, ada macam-macam kategori. Beberapa kategori, ada kategori 1, kategori 2, kategori 3, kemudian ada OAT sisipan ya, dan ada pengobatan TB pada anak. Karena anak-anak ini juga bisa terkena TB, mungkin dari lingkungannya atau dari orang-orang yang satu rumah, itu bisa juga nanti bisa menular ke anak-anak gitu ya. Nah, untuk kategori 1 ya, untuk kategori 1 ini diberikan pada pasien yang bagaimana? Ini juga ada kriterianya tersendiri. Untuk kategori 1 ini kriterianya adalah memang pasiennya baru
ya, pasiennya baru di mana BTA-nya basal dan asam yang memang di BTA positif ini diketahui dari pemeriksaan tadi yang dahaknya tadi, ya. BTA positif, kemudian pasiennya baru BTA negatif, pasien yang baru dengan BTA negatif ditambah dengan sakitnya itu sakit berat, ya, kemudian fotoronsinya positif, dan juga pada pasien yang ekstra paru meluas. Nah, ini untuk terapinya ini ada formulanya 2-RHZE 4-RH3. Jadi 2 bulan itu setiap hari meminum antibiotik rifampicin, isoniazid, pirazinamid dan etambutol, dilanjutkan selama 4 bulan ini meminum kombinasi rifampicin dan isoniazid dengan dosis berselang-seling, ya. Jadi 2 sampai 3 kali tiap minggunya. Begitu. Kemudian kategori 2, nah ini kriterianya adalah pasiennya sudah diterapi lebih dari 1 bulan atau mungkin pasiennya kambuh dan gagal. Nah, ini untuk obatnya memang karena ini ada yang kambuh dan gagal juga, ini untuk obatnya lebih kompleks lagi, ya. Karena di sini kalau yang kategori 1 kan ini oral semua, ya. Jadi oral semua. Untuk yang kategori 2, nah ini dia ada kombinasi rifampicin sama seperti mirip kategori 1, tetapi ada penambahan streptomycin. Jadi ini antibiotik yang disuntik, gitu ya. Nah, untuk penyuntikan antibiotik ya pasiennya harus datang ke fasilitas pengobatan selama 2 bulan, kemudian dilanjutkan dengan 1 bulan itu adalah sisipan, ya. Jadi antibiotik kombinasi rifampicin, isoniazid, pirazinamid, etambutol, dilanjutkan dengan fase lanjutan ini selama 5 bulan, ya. Kombinasi dari rifampicin, isoniazid dan etambutol seminggu 3 kali. Ada kategori 3 untuk pasien dengan BTA negatif tetapi fotoronsinya positif, ya. Atau mungkin pasien TB ekstra paru ringan. Nah, ini untuk terapinya dengan formula kombinasi juga selama 2 bulan itu kombinasi rifampicin, isoniazid, pirazinamid, dilanjutkan 4 bulan itu seminggu 3 kali kombinasi rifampicin dan isoniazid. Nah, untuk OAT sisipan seperti yang pada kategori 2, ya, ini ya selama 1 bulan ini diberikan OAT sisipan. Nah, ini apabila pada akhir tahap intensif ini BTA-nya masih positif, ya. Kemudian bagaimana untuk pengobatan pada anak? Nah, pengobatan pada anak itu pada umumnya adalah memang sama seperti pada pengobatan pada dewasa, tetapi dengan catatan pengobatan TB pada anak itu selama 6 bulan harus setiap hari minum obat, ya. Baik itu pada tahap intensif atau awal maupun tahap lanjutannya pasien anak dengan TB harus meminum obat selama 6 bulan itu. Berikutnya terkait dengan monitoring, ya. Karena untuk obat-obat TBC tadi yang diberikan pada pasien TB kan memang semuanya kombinasi. Nah, kita tahu bahwa satu obat itu pasti akan mempunyai efek samping. Apalagi kalau memang harus dikombinasi. Seperti pengobatan pada TBC di sini kan kombinasinya minimal 2, gitu ya. 2 atau 3 atau bahkan ada yang kombinasi 4 tadi, ya. Nah, untuk monitoring pada efek samping di sini, ini ada yang kategorinya efek samping yang ringan, ya, dan nanti ada yang berat. Nah, untuk efek samping yang ringan beserta penanganannya, nah ini misalnya seperti antibiotik rifampicin, ya. Antibiotik rifampicin itu efek sampingnya seperti mual, muntah, ya, tidak nafsu makan, sakit perut. Nah, ini bisa ditangani dengan diatasi dengan cara minum antibiotiknya yang rifampicin ini diminumnya adalah sebelum tidur, ya. Kemudian berikutnya seperti pirazinamid. Pirazinamid ini efek sampingnya adalah nyeri sendi. Ini penanganannya bisa dengan pemberian aspirin, ya. Kemudian ada lagi seperti isoniazid. Isoniazid ini efek sampingnya adalah seperti kesemutan, ya. Ada rasa terbakar di kaki. Ini penanganannya dengan pemberian vitamin B6, ya. Vitamin B6 dosisnya adalah 100 mg saja cukup perharinya, ya. Kemudian ada lagi antibiotik rifampicin. Nah, ini yang rifampicin, ya. Rifampicin ini terkenalnya adalah memang ketika pasiennya minum rifampicin ini nanti urinnya adalah berwarna kemerahan. Tetapi memang
Hal ini tidak usah khawatir. Jadi kita nantinya memberikan pengertian, memberikan edukasi pada pasien yang menderita TB. Ketika bapak atau ibu yang nanti kan ada obat TBC, misalnya seperti ini ya, disampaikan pada pasiennya, bapak atau ibu, ini nanti untuk obatnya, ada salah satu obatnya yang namanya adalah rifampicin. Ini nanti efek sampingnya adalah nanti ketika berkemih urinnya berwarna merah. Tetapi hal ini tidak usah khawatir, tidak usah takutnya, karena tidak berbahaya, itu ya. Dan nanti ketika bapak atau ibu sudah selesai minum rifampicin ini, nanti urinnya akan kembali berwarna seperti biasa lagi, seperti normal lagi. Jadi kita memberikan suatu pengertian pada pasiennya. Kemudian untuk efek samping yang berat di sini, jadi ini efek samping yang berat ya, lebih berat dari yang sebelumnya. Jadi semua obat-obat TBC ini ada efek sampingnya seperti gatal dan kulit kemerahan. Ini penanganannya adalah dengan pemberian antihistamin ya. Kemudian bisa dengan menghentikan obat anti TBC-nya dulu. Kemudian ada antibiotik streptomycin. Ya, yang streptomycin tadi kan yang memang dia diberikan secara suntikan ya. Yang lainnya oral. Yang suntikan ini kan memang dia efek sampingnya adalah tuli. Ketoksikan ya, masih ingat? Dulu pas kita membahas di awal-awal itu membahas terkait dengan antibiotik, kombinasi dan sebagainya, dan juga golongan antibiotik, masih ingat streptomycin golongan apa? Ya betul, aminoglikosida ya. Aminoglikosida itu memang dia beberapa antibiotiknya seperti streptomycin ini dia menyebabkan ketoksikan pada pendengaran, pada telinga ya, sehingga nanti pasiennya mendapatkan efek samping berupa gangguan pendengaran atau bahkan tuli gitu ya. Nah, untuk penanganannya bisa dengan menghentikan streptomycin ya. Bisa diganti dengan etambutol. Kemudian selain itu bisa gangguan keseimbangan. Nah, ini bisa dengan penanganannya bisa dengan menghentikan streptomycin dan juga menggantikan dengan etambutol gitu ya. Efek samping yang lain yang ini juga hampir semua obat anti TBC itu yaitu berupa ikterus ya. Ikterus itu seperti kuningan gitu ya pada kulit ya. Yang memang dia itu merupakan manifestasi klinis dari adanya gangguan pada hati. Karena untuk obat-obat TBC di sini ya antibiotik lini pertama ini memang dia efek sampingnya adalah menyebabkan gangguan pada hati gitu ya. Nah, kalau dikombinasi ya kita harus monitor secara ketat. Jadi bisa itu dengan pemeriksaan nantinya diperiksa setelah minum ini dengan dimonitor dengan pemeriksaan fungsi hati apakah memang ada gangguan apa tidak gitu ya. Nah, untuk penanganannya bisa dengan menghentikan obat anti TBC-nya gitu ya. Kemudian ada lagi antibiotik etambutol. Nah, ini efek samping beratnya berupa gangguan pada penglihatan ya. Penanganannya dengan menghentikan etambutolnya. Kemudian yang rifampicin selain menyebabkan urin berwarna merah, ini juga menyebabkan purpura dan renjatan ya, bahkan itu menyebabkan shock juga. Nah, untuk penanganannya ini bisa dengan menghentikan rifampicinnya. Nah, mungkin sampai di sini. Kalau masih ada yang belum paham, bisa kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab ya. Jadi silakan nanti salah satu atau salah beberapa mahasiswa bisa mengajukan pertanyaan nanti bisa dengan temannya ya, bisa menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh temannya. Itu ya. Baik, kita lanjutkan ke diskusi dan tanya jawab ya. Silakan bagi mahasiswa yang mungkin mau mengajukan pertanyaan dari yang saya paparkan tadi, ada yang belum paham atau bagaimana? Silakan bisa mengangkat tangannya. Saya Bu mohon izin bertanya bagaimana pengobatan TBC pada wanita hamil dan menyusui. Saya izin menjawab Bu. Pada prinsipnya pengobatan TBC untuk kehamilan dan menyusui tidak jauh berbeda dengan pengobatan TBC pada umumnya. Berdasarkan sumber yang saya baca yaitu WHO, untuk seluruh obat anti TBC tidak berbahaya pada janin kecuali streptomycin. Lalu seperti yang sudah dipaparkan oleh Ibu sebelumnya, untuk pengobatan pada tahap inisiasi itu biasanya sudah berupa paket kombinasi yang biasa disebut dengan RHZE yang isinya itu ada rifampicin, isoniazid,
pirazinamid, dan etambutol yang diminum setiap hari selama kurang lebih 2 bulan. Lalu untuk tahap selanjutnya ada isoniazid dan rifampicin yang diminum selama 2-3 kali seminggu selama kurang lebih 4-16 bulan. Ya, terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya ya. Pertanyaan dari Mbak Arswinda itu bagus sekali. Bagaimana terkait dengan pengobatan pada wanita hamil dan menyusui? Nah, tadi sudah ditanggapi oleh salah satu teman Anda ya, Mbak Putri Najah, bahwa memang betul apa yang disampaikan oleh Mbak Putri Najah terkait dengan pengobatan pada wanita hamil dan menyusui itu memang pada prinsipnya itu tidak berbeda dengan pengobatan pada pasien yang dewasa. Jadi bukan populasi khusus ya. Populasi khusus kan seperti hamil, menyusui, geriatri, pediatri. Jadi intinya itu memang tidak berbeda jauh untuk pengobatannya dengan pasien dewasa atau pada umumnya, tetapi dengan catatan tadi terkait dengan salah satu ada antibiotik yang memang dia dapat sifatnya itu memang dia dapat menembus pada barier atau plasenta, barier plasenta gitu ya. Barier plasenta, kemudian selain itu dia tadi sudah disampaikan bahwa untuk antibiotik streptomycin yang memang dia merupakan golongan aminoglikosida, ini memang dia itu efeknya adalah ketoksikan ya, ketoksikan pada pendengaran gitu. Nah, terus bagaimana kalau memang setelah hamil itu kan otomatis melahirkan gitu ya, tahap selanjutnya adalah melahirkan. Nah, kalau bayinya sudah lahir kemudian disusui, terus bagaimana itu? Apakah bisa menular? Kemungkinan ada. Tetapi untuk pencegahannya juga ada. Pencegahan pada bayi supaya tidak tertular oleh ibunya. Jadi tetap disusui ya, bayinya tetap disusui. Tetapi nanti bayinya tentunya juga akan mendapatkan pencegahan. Pencegahannya adalah berupa pemberian salah satu antibiotik yang untuk TB. Salah satu saja, yaitu antibiotik isoniazid yang diberikan pada bayinya. Tentunya adalah sesuai dengan berat badannya, dan jangka waktunya adalah 6 bulan. Jadi untuk pencegahannya itu bisa dengan pemberian isoniazid sesuai dengan berat badan bayi, dan juga untuk jangka waktunya adalah 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan itu selesai nanti bisa dengan pemberian imunisasi BCG. Seperti itu yang pertama. Begitu ya, bisa dipahami. Terima kasih sekali atas partisipasinya. Kita lanjutkan minggu depan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.